Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dimuliakan Bapak Dr. Edi Saputra, MPU, sebagai pimpinan sidang atau seminar hasil pada hari ini dan sekaligus juga sebagai sekretaris prodi pendidikan Islam dan juga sebagai penguji pada seminar hasil ini. Yang dihormati Bapak Dr. Chandra Wijaya, MPD, sebagai penguji pada seminar hasil ini. Yang dihormati Ibu Dr. Niliwati selaku sesama promotor dalam penulisan disertasi Saudara Fikri Fadila Fikri Fadli Pardede. Saudara Fikri Fadli yang berbahagia, hari ini adalah hari Anda pertama sekali mempertahankan hasil penelitian Anda atau disertasi yang Anda tulis guna mengukuhkannya ditetapkan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar doktor di Pasca Sarjana di Sumatera Utara pada program pendidikan Islam. Dengan penantian yang boleh jadi relatif lama, saudara sudah berhasil pada hari ini menemukan dan waktu yang tepat itu, sehingga tentu saja saya mengucapkan selamat kepada Anda selaku promotor satu dalam hal ini. Karena tidak juga semua orang bisa sama beruntung untuk bisa merasakan dan memanfaatkan peluang seperti ini dalam waktu yang juga seperti ini. Meskipun tetap ada hari-hari dan peluang waktu yang lain, untuk yang lain juga, gitu, ya kan? Yang penting saya ingatkan, memang kesabaran dan ketabahan menunggu itu memang selalu teruji dalam kehidupan ini. Jadi sinilah perlunya kita sabar dan tabah, menunggu waktu, menunggu giliran. Karena memang itu ada prosesnya, ada prosedurnya, yang tentunya inilah mungkin yang paling tepat untuk kita, untuk Ananda, ya. Ananda. Saya kira itu dulu yang pertama. Judul disertasi ini sudah dibahas tadi. Yang pertama oleh Bapak Dr. Chandra Wijaya, yang kedua oleh Bapak Dr. Edi Saputra MPU, dan sudah diberikan klarifikasi oleh Ibu Dr. Niliwati yang juga sekaligus sebagai promotor juga. Saya juga kesempatan ini mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Bapak Dr. Chandra dan Bapak Dr. Edi Saputra dan Ibu Dr. Niliwati, sehingga tugas saya dalam mengklarifikasi hasil penelitian ini tentu sudah sangat terbantu. Banyak hal tadi yang sudah diungkapkan, yang sebenarnya saya pun akan mengungkap itu, gitu. Tapi sudah dibantu saya, bahkan mungkin tadi dengan dengan pisau yang lebih tajam, ya, sehingga dia itu betul-betul terbedah. Tapi saya yakin itu tidak tersayat. Jangan katakan itu tersayat. Iya. Kalau tersayat pasti menimbulkan luka. Luka yang dalam boleh jadi menimbulkan trauma. Ini tidak. Ini dibedah loh. Dibedah itu untuk mengungkap apa yang ada di sebalik yang realita itu, gitu loh. Apa yang ada sebenarnya di dalam disertasi ini, yang boleh jadi masih hidden. Tidak cukup banyak waktu tadi mengungkapnya dalam presentasi.
yang 15 itu. Siap. Betul enggak? Betul. Betul kan? Betul. Jangankan 15 menit, dikasih 2 jam pun tadi mungkin masih banyak yang tidak juga terungkap. Masih hidden juga ya tadi. Ya, apalagi dalam kondisi seorang yang pada posisi yang diuji gitu loh. Ya, pasti. Sudah pasti itu begitu kondisinya. Dan makanya semakin tajam pisau analisis para penguji, Anda harusnya semakin beruntung gitu. Siap. Begitu. Siap, Prof. Kalau pisau analisis penguji tadi untuk tumpul, rugi Anda. Siap, Prof. Berarti tidak terbedah. Siap, Prof. Nah, pembedahan pun ada yang tidak perlu disayat. Sekarang ini teknologi semakin canggih. Dokter ahli bedah tidak selamanya membedah menyayat, tapi membuka apa sebenarnya penyakit yang terpendam itu. Dan dia dikeluarkan, dan dia diberikan solusi untuk penyembuhannya, maka jadilah kembali dia menjadi stabil. Itulah sekarang realita dari fungsi dokter bedah. Jadi bukan menyayat yang meluka-lukai, tidak. Jangan. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada penguji. Dan saya rasa apa yang diucapkan, dikritik oleh penguji tadi itu, ya, dengan sayatan yang sangat tajam itu, ya kan? Tapi saya yakin sayatannya halus sekali. Kalau saya merasakan begitu, entahlah kalau Vicky sebagai yang diuji ya. Saya merasa beruntung, Prof. Ya, itu. Iya, Prof. Jadi dalam ujian seperti ini bukan tadi juga saya katakan dalam ujian tadi pagi itu, 2 ujian tadi pagi saya katakan bukan apa namanya, bukan hanya si penulis disertasi saja yang merasa tersayat gitu loh. Promotor itu boleh jadi lebih tersayat lagi. Itu dia. Tapi tentu kita menerimanya dengan lapang dada. Dengan cara yang berbeda. Ya kan? Nah, kita menerimanya dengan cara yang berbeda, dan memang harus disikapi dengan hal-hal yang sifatnya adalah semua membangun dan konstruktif. Itu yang paling penting. Itu adalah budaya akademik juga. Ya, itu adalah budaya akademik yang harus dibangun. Ini berkenaan dengan disertasi promosi terbuka Mahariah tadi pagi. Apa yang dinyatakan sudah dibedah tadi oleh Dr. Chandra dan telah diklarifikasi oleh Dr. Neliwati, saya tidak ulangi lagi. Memang Dr. Chandra adalah pakarnya manajemen pendidikan. Sudah pasti persepsi dan obsesinya harus sesuai dengan latar belakang kepakarannya itu. Sudah pasti. Tidak bisa dielak itu. Dr. Edi Saputra, kepakarnya adalah bidang dokter dalam bidang pendidikan, dan juga dokter dalam magister dalam bidang humaniora ya. Nah, ini juga masalah linguistik juga, makanya mereka pakar. Oleh itu saya kira hanya boleh jadi ketika dirasakan tidak cukup waktu dan tidak cukup jelas apa yang harus Aiden tadi diungkap, disinilah mungkin terjadi persimpangan yang tajam tadi itu. Dan ini semua akan sangat baik untuk modalitas perbaikan dan penyempurnaan yang akan datang. Ya, saya lihat tadi Anda menyatakan siap untuk diperbaiki dan disempurnakan. Siap. Dan pasti nanti akan mendapatkan petunjuk dan penjelasan lebih lanjut ketika bimbingan dengan para penguji ketika disertasi ini sudah diperbaiki dan disempurnakan. Siap. Itu pasti harus. Siap. Siap ya? Siap. Baik. Yang diperbincangkan tadi adalah masalah ketegasan. Ini adalah masalah variabilitas moral.
akhlak. Memang itu yang perlu tegas. Saya tadi melihat Dr. Chandra melihat itu kurang tegas karena Vicky Siap. Fadli meneliti institusinya sendiri. Itu masalahnya. Karena pimpinan institusinya adalah Vicky Fadli sendiri yang meneliti, dia Prof. juga gitu loh. Ya sudah pastilah ada basa-basi lah. Sebagai orang timur begitu. Berbeda kalau kita itu orang barat. Itu nggak ada basa-basi. Ya kan? Apalagi Marga Parbidi, ya kan? itu begitu. Walaupun keras katanya kan. Tapi ada budaya Batak yang apa namanya? Agabeon apa? Hamoraun, Hagabion, Hasangapan. Hasangapon. Nah, itu win-win solution kan? Itu tadi. Ya, jadi tadi Dr. Chandra sudah melihat bagaimana Miles and Haber mendasari. Memang itu harus tegas. Tadi juga sudah dinyatakan oleh Ibu Nelly. Saya melihat bahwa sebenarnya Vicky Fadli tadi itu harus menjawab sebenarnya bahwa rangkaian proses pembelajaran dan pelayanan akademik itu sebenarnya bukan dan yang memisahkan. Itu sebenarnya tadi. Tetapi dan itu yang mengintegrasikan. Dan ini bukan sekedar permainan kata-kata. Dr. Chandra sudah benar mengatakan tadi itu ada dua variabilitas di sini. Ada variabilitas ininya di proses pembelajaran, ada di pelayanan akademik. Memang kualitatif itu harus supaya dalam, memang harus satu. Tetapi sebenarnya harus tegas Vicky menjelaskannya dalam batasan masalah itu, dan di sini bukan untuk memisahkan, tetapi dan untuk mengintegrasikan. Berarti proses pembelajaran dan pelayanan akademik yang integral memang harus dilakukan oleh dua orang yang berfungsi. Satu sebagai tenaga pendidik, satu sebagai pelayan akademik. Gitu loh. Tapi boleh jadi dilakukan oleh orang yang sama. Buktinya dosen juga sebagai penasihat akademik. Di dalam kelas dia menjadi dosen yang menyampaikan, yang memimpin proses pembelajaran. Tapi di luar akademik, dia sebagai pelayan akademik, sebagai penasihat akademik. Itu loh maksud saya tadi itu. Coba nanti buktikan dengan lebih canduk dengan Dr. Chandra. Mungkin mudah-mudahan insya Allah dia menerima. Dia lapang dada kok itu, udah pasti. Apalagi dadanya pun lebih lebar daripada Vicky Fadila, lebih tegap dia daripada Vicky Fadli. Pasti lebih lapang gitu. Kalau nggak percaya boleh nanti tanya. Siap. Jadi oleh itu makanya, tapi yang perlu dia penegasan gitu loh. Siap Prof. Saya lihat tadi dia sampai geram itu, saya lihat tadi itu. Sampai dia mengangkat tangan seperti saya itu tadi, saking geramnya dia. Dia ingin tegas gitu. Siap Prof. Ya, dia ingin tegas gitu. Tapi mungkin tadi itu masih kurang tegas. Tapi saya maklum, sudah pastilah lebih setajam-tajam yang diuji, lebih tajamlah penguji. Setegas-tegasnya yang diuji, tentu lebih tajam, lebih tegaslah di penguji. Itu dia. Siap. Memang begitu. Ya makanya ada kata pepatah, kalaupun cepat jangan mendahului, kalaupun tajam jangan melukai. Itu falsafah kita, ya kan? Oke. Jadi itu saya pikir berikan alibi yang tegas. Siap. Ya kan? Berikan alibi yang tegas. Jadi saya kira di situ meramunya. Jadi Dr. Chandra sudah betul, Vicky Fadli sudah betul, tapi belum jatuh kata orang Jawa betulnya itu karena memang tadi itu belum diskusinya tegas dan panjang. Siap. Sudah pasti itu. Dan ini adalah awal dari forum yang
resmi begini. Tapi nanti saya pikir di ujian tertutup pasti akan lebih egalitir lagi diskusi. Siap, Prof. Siap, Prof. Saya pikir harus begitu. Siap. Ya, Siap, ini Prof. tadi persoalannya. Kemudian tadi juga dinyatakan bahwa ketegasan itu, bahwasanya memang kita resah. Ya, saya kira sudah betul tadi ketika dinyatakan implementasi itu adalah bagaimana tindakan pelaksanaan dan penerapannya, melalui pelatihan, melalui pembiasaan, melalui keteladanan, dan yang bersifat sustainability atau keberkesinambungan. Ini juga lah tadi yang dalam promosi terbuka tadi itu kita singgung, dan saya juga tadi bicara itu kan. Siap. Ada juga tadi mendengar itu kan. Mendengar, Prof. Prof. Iya. Ya, itu dia. Jadi memang itulah implementasi. Siap, Prof. Jadi bagaimana dia itu diterapkan, bagaimana dia dilaksanakan melalui pelatihan, pembiasaan, apalagi keteladanan, dan semuanya adalah menuju sustainability atau berkesinambungan. Kalau tidak, akan tidak aplikatif sifatnya. Kan begitu ya. Sehingga mengukurnya pun itu tadi. Betulkah menjadi inherent di dalam diri mahasiswa? Dalam proses apa? Harus tetap dalam koridor Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Tadi ada satu lagi, sedikit tambahkan itu. Apa tadi itu? Nilai apa, Prof? Toleransi, kejujuran, sama yang mana? Tadi dalam pendidikan, dalam penelitian, dalam pengabdian masyarakat, dan dalam satu itu apa tadi? Social control, agent objek itu, Prof, ya? Social control, iya, itu dia. Karena akhlak harus begitu. Siap, Prof. Berbeda dengan budaya akademik tadi. Kalau budaya akademik cukup 3. Tapi kalau bicara akhlak, karena akhlak itu adalah hal-hal yang tidak bisa dipisahkan dari diri kepribadian manusia itu sendiri. Ya, inherent langsung. Itulah integrasinya itu tadi. Siap, Prof. Tidak lagi bisa dipisahkan. Ya, tidak lagi bisa dipisahkan antara dirinya dengan sikapnya, obsesinya. Sikapnya. Siap. Akan begitulah obsesinya, akan begitulah persepsinya, dan itulah dia aku pribadi, nggak bisa dipisahkan. Siap. Dan itu terakumulasi dalam sikap dan kepribadian, kan begitu ya. Siap. Jadi saya kira ini, kemudian tadi ada disinggung bahwa bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang terakumulasi dalam teori-teori manajemen pendidikan itu. Saya kira itu tadi yang harus Anda jadikan terutama triangulasi tadi itu. Siap, Prof. Triangulasi tadi itu memang bukan hanya dari kita, tapi saya jenuh itu jangan diartikan bosan, boring ya. Iya. Jenuh dalam metodologi penelitian bukan arti boring dan bosan. Jenuh itu maksudnya apapun dilakukan, hasilnya tetap itu, Prof. Hasilnya itu maksudnya jenuh. Iya, Prof. Jadi seperti lemak jenuh itu tidak mudah larut meskipun dengan obat simvastatin yang 20 mg itu gitu loh. Siap, Prof. Nah, apapun dibuat, kalau dia sudah lemak jenuh tidak akan larut lagi, begitulah dia. Gitu. Siap, Prof. Jadi dari segi sumber data A, B, C tetap dilakukan, toh hasilnya seperti itu. Siap. Dari instrumen dilakukan pun observasi, hasilnya seperti itu. Dilakukan pun wawancara, hasilnya seperti itu. Dilakukan melalui studi dokumen pun hasilnya yang itu juga. Itulah dia triangulasi. Siap, Prof. Waktu juga begitu. Waktu hari ini juga dilihat begitu, besok juga begitu, lusa juga begitu. Berarti inilah yang dikatakan jenuh, tapi tidak bosan. Ya, jangan arti kata jenuh seperti bosan atau boring itu. Siap, Prof. Siap. Satu lagi tadi, memang banyak sebenarnya sudah penelitian tentang akhlak. Saya sudah menyatakan dari awal.
Musa ini di Lok Sumawe bicara tentang model pendidikan akhlak di IAIN Lok Sumawe. Iya. Ya, ada beberapa kawan lagi yang juga bicara tentang model-model pendidikan akhlak dan sebagainya. Itu sudah disertasi loh. Siap. Belum lagi jurnal-jurnal fokus yang Siap, internasional. Bro. Oh iya. Saya kira itu akan menambah credibility dari Siap, Bro. disertasi Anda ini. Siap, Bro. Sehingga nanti membuat yang Anda buat tesis dan sebagainya itu hanya pelengkap saja itu nanti. Siap, Tidak Bro. lagi menjadi kajian terdahulu yang utama itu tadi. Siap, Bro. Siap. Oleh itu makanya saya pikir kesimpulan Anda pun harus tegas. Siap, Bro. Ya, setegas kita membuat rumusan masalah, setegas kita membuat tujuan penelitian, setegas kita menganalisis dalam bahasan di bab 4 itu. Siap, Bro. Kesimpulannya pun harus tegas seperti itu. Siap. Sehingga novelty-nya pun nanti tegas. Makanya Pak Edi tadi nggak mau dia novelty-nya banyak-banyak kali redaksinya. Kata ya buku panduan. Siap, Bro. Ada satu kata menghasilkan rekomendasi, kan begitu katanya. Siap, Bro. Siap. Jadi saya kira itu yang paling penting. Siap. Apalagi latar belakang yang masalah yang kurang tajam tadi itu, saya kira tinggal kita bertajam. Siap, Bro. Saja, ya, Siap, tinggal Bro. kita bertajam. Siap, Bro. Jangan Anda terkesan. Saya tidak terkesan bahwasanya Pak Chandra harus merubah itu. Ini tidak. Anda jangan terus trauma dan takut. Siap. Saya kira tidak itu maksud Dr. Chandra. Tapi ingin mempertegas kelihatannya dua variability penelitian tadi ini harus diintegrasikan. Siap. Menjadi satu penelitian. Siap. Soal kurang dalam, ini yang mau diperdalam. Siap, Bro. Tapi Siap, gitu Bro. masalahnya. Siap, Bro. Saya pun sangat setuju. Bahwasanya penelitian itu tidak perlu luas kalau kualitatif, tapi perlu dalam. Siap, Gitu loh. Siap, Bro. Makanya interviewnya pun depth interview. Siap, Bro. Makanya observasinya pun observasi partisipan. Siap. Makanya studi dokumennya pun studi dokumen yang akurasinya terjamin. Siap, Bro. Siap, Bro. Tinggal bagaimana Anda meramunya, menjelaskannya, memberikan batasan yang tegas. Siap, Bro. Siap. Tunjukkan di sini, tunjukkan ketegasan itu. Gitu. Siap, Bro. Karena dengan ketegasan itu membuat orang menjadi yakin dengan konsep yang Anda tawarkan ini. Siap, Bro. Kalau penulisnya juga sudah tidak tegas, nanti pasti akan muncul peluang keraguan. Siap, Bro. Siap. Kalau sudah penulisnya ragu, apalagi orang lain. Siap, gitu. Bro. Siap, Bro. Inilah Siap, ya, Bro. berbagai buku literatur saya pikir akan ditunjuki, dan kita juga sudah buku-buku Ibnu Maskawai, saya kira Siap. itu sangat penting Anda. Siap, Bro. Al-Ghazali dan Siap, sebagainya dari sisi akhlak. Siap, Bro. Saya juga punya artikel pembinaan akhlak dalam membentuk kepribadian Muslim. Memang ya tidak populer Siap. karena saya juga memang bukan orang yang populer ya kan, tapi saya punya itu. Siap. Kalaupun untuk melengkapi saya pikir bisa, Siap. karena ada teori-teori yang juga saya kutip di sana Siap. dari teori-teorinya Ibnu Maskawai, Al-Ghazali, dan juga teori yang dijatuhkan oleh keinginan regulasi dalam pendidikan akhlak untuk lembaga atau institusi departemen Kementerian Agama. Siap. Saya kira itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dapat menjadi bahan pertimbangan bagi saudara Vivi Fadila untuk melengkapi, memperbaiki dan menyempurnakan Siap, Bro. hasil daripada penelitian ini untuk menyongsong akurasi dari ujian tertutup yang akan datang. Siap, Bro. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Bidang yang sudah memimpin jalannya seminar proposal hari ini, dan para motor, dan yang berbahagia tentunya Saudara Vicky Fadli yang hari ini coba membentangkan hasil penelitian lapangannya, serta para audiens yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya akan mulai dari judul implementasi nilai-nilai pendidikan akhlak dalam proses pembelajaran dan pelayanan akademik Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Tebing Tinggi. Coba dulu Pak Vicky. Siap Pak. Terkait dengan judul ini, sebenarnya saudara ini ingin menyampaikan apa sebenarnya? Begini Pak, saya ingin menyampaikan tentang ataupun mendalami tentang implementasi nilai-nilai pendidikan akhlak dalam proses pembelajaran dan pelayanan akademik. Saya ingin menggali itu, begitu kira-kira Pak. Begini, oke. Persoalan nilai-nilai pendidikan akhlak sebenarnya kalau kita mengacu kepada kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKNI, setiap mata kuliah itu kan punya kompetensi yang ingin dikembangkan. Di antaranya adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ketika Anda mengambil salah satu bagiannya, untuk katakan dalam hal ini itu adalah pendidikan anak terkait dengan sikap, saya kira semua mata kuliah yang ada di sana itu mengusung pembentukan sikap ini. Jadi menurut hemat saya perlu penegasan di sini. Sebenarnya apalagi Anda buat dua skop di sini. Proses pembelajaran itu adalah bidang akademik, sementara pelayanan akademik itu adalah non akademik. Tentunya kalau berdasarkan penelitian, judul ini harusnya mengisyaratkan satu satuan analisis. Maka dia kualitatif tak peduli, yang penting satu satuan analisis. Dari judul ini, saya kelihatan ini ada dua satuan analisis. Satu di proses pembelajaran, itu akademik. Satu di pelayanan akademik, itu kejadian apa? Itu adalah bagian aspek dari non akademik. Jadi ini harus tegas dulu kalau kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, penelitian ini bukan secara terus-menerus. Biasanya variabilitasnya itu tidak lebih dari satu variabilitas. Supaya apa? Supaya dalam, terukur, dan maksimal kita memperoleh gambaran terkait dengan variabilitas yang kita usung. Jadi dalam hal ini ada dua variabilitas yang secara fungsi dan ketentuan itu berbeda satu dengan yang lain. Satu bidang akademik, itu adalah pembelajaran. Satu non akademik, di luar dari kegiatan akademik. Meskipun rangkaian keduanya adalah rangkaian yang sama dalam sistem akademik di kampus. Itu satu. Yang kedua, bahwa nilai-nilai pendidikan akhlak itu kan disengaja dari sebuah sistem yang diciptakan. Dalam hal ini adalah state yang terdiri dari ketua, wakil ketua, akademik, non akademik, dosen, dan seterusnya secara bersama-sama berupaya mengimplementasikan nilai ini gitu. Namun kan harus ada leading sektornya. Leading sektornya itu siapa? Nah, ini juga belum tegas dalam penelitian ini. Leading sektornya siapa? Dan itu
itu harus jelas tegas juga harus dikemukakan. Jadi dari latar belakang itu saya lihat kecenderungan yang terjadi adalah mungkin di kelas saya sudah katakan dalam penelitian kualitatif itu sebenarnya bisa dua hal yang ingin dilihat. Pertama adalah masalah, yang kedua adalah keunikan. Sekarang coba hubungkan dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi sampai di sini. Sebelum saya bertanya yang lain, apa tanggapan Pak Vicky? Coba berikan penjelasan ke saya. Jadi begini Pak, masalah yang ada itu kan adalah seperti yang kita katakan tadi, bahwa berkaitan dengan rendahnya ya di pendidikan tinggi yang seharusnya mahasiswa sebagai social control, agen of change, dan lulusan dari perguruan tinggi itu juga akan menjadi contoh, tapi ternyata di dalam kehidupan sehari-hari bahkan banyak yang seperti perilaku-perilaku yang koruptif dan lain sebagainya. Bahkan dalam konteks akademik, di akademik kita sendiri juga bahwa terjadi plagiat dalam tatanan kalau kita katakan penulisan karya ilmiah. Nah, keunikan yang kita lihat di sini, yang saya secara pribadi lihat adalah karena ya tadi visi misinya itu yang berbasis akhlakul karimah, sehingga nanti bagaimana pengimplementasian akhlakul karimah itu dalam kepada mahasiswa, sehingga nanti alumninya itu yang memang berakhlak karimah, begitu kira-kira Pak. Nah, di sini sebenarnya menurut emas saya Anda belum tegas, belum tegas mengatakan sebenarnya begini, bahwa problem besar pendidikan kita ini adalah merosotnya moralitas. Siap Pak. Tentunya itu. Iya Pak. Meskipun di latar belakang di sini nggak tegas Anda menyebutkan data mana yang dipakai. Iya Pak. Itu masih general, sangat general. Siap Pak. Data-data yang digunakan, apakah hasil riset, apakah hasil studi badan-badan tertentu yang terkait dengan moralitas tadi yang sekarang, nah itu perlu dikemukakan. Siap Pak. Itu nggak nampak di sini. Siap Pak. Seperti itu makanya saya melihat bahwa sebenarnya mau kemana di bawah penelitian ini, itu sebenarnya dari awal saya ingin bahasan tentang itu. Jadi siap Pak. kalau kita lihat dari judul ini, implementasi nilai-nilai pendidikan akhlak dalam proses pembelajaran dan pelayanan akademik di STIP, itu menurut hemat saya harus satu pilih. Iya Pak. Yang mana aja, jangan begitu. Siap Pak. Jadi kesannya ingat, dalam penelitian kualitatif itu satu variabilitas yang didalami secara utuh. Jadi nggak boleh seperti ini, ada satuan analisis yang berbeda, variabilitasnya juga berbeda jauh. Ini akibatnya gimana? Nanti pada akhirnya nggak ketemu kita sebenarnya mau diteliti itu apa sih gitu. Siap. Jadi ini itu satu hal yang menurut hemat saya. Yang kedua menurut hemat saya itu latar belakang penelitian itu memang benar-benar harus dipertajam lah, dipertegas. Siap. Kalau memang ada kegelisahan di hati Pak Badli bahwa kenapa mahasiswa yang diberikan nilai-nilai pengetahuan, keterampilan, toh pada akhirnya juga menjadi masyarakat yang begini modelnya. Iya Pak. Coba dikombinasikan dengan hasil-hasil riset yang memang menunjukkan rendahnya nilai akhlakul karimah mahasiswa. Ini kan terjadi anomali namanya. Di satu sisi diberikan nilai-nilai pendidikan, di satu sisi lain rendah. Maka ini ada apa gitu? Walaupun mau bertanya, ternyata problem utamanya itu adalah problem belum maksimalnya penyelenggaraan pembinaan pendidikan akhlak. Mungkin dari situ main penyampaiannya. Jadi tidak seperti yang tertulis dalam latar belakang yang menurut hemat saya nyaris belum ada data fakta gitu. Apalagi makanya saya katakan Pak. Dalam kualitatif itu ada dua hal, bisa masalah, bisa keunikan yang mau ditelaah begitu. Ya, terkait dengan judul ini menurut Mas saya coba nanti didiskusikan. Siap Pak. Juga menjadi penegasan. Siap Pak. Menurut saya itu. Selanjutnya rumusan masalahnya itu ada 1, 2, 3, 4. Iya Pak. Ada perencanaan,
pelaksanaan, ada strategi, ada evaluasi. Iya, iya. Kalau pakai teorinya si John R. Terry ada namanya POAT, planning, Organizing. Controlling, iya. Controlling. Iya, iya. Nah, jadi dari kaitan rumusan masalah ini saya lihat Anda planningnya ada, organizingnya tidak ada, actuatingnya ada, tiba-tiba muncul strategi, muncul tiba-tiba evaluasi. Siap, Pak. Siap. Ini coba dicoba dibenahi dulu lah menurut Siap, saya siap, rumusan siap. masalahnya. Siap, Pak. Ya, terkait dengan strategi. Siap, Pak. Anda menyebut salah satu rumus masalah itu ada strategi. Strategi itu adalah sebuah tindakan atau aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah Tujuannya. ditetapkan. Itu Tujuan. strategi. Maka dalam penelitian Anda ini saya belum menemukan strategi yang sifatnya space-nya itu space state terkait dengan nilai-nilai penanaman nilai-nilai pendidikan akhlak. Siap. Belum kelihatan. Siap. Nah, itu. Siap. Yang terakhir apa juga terkait dengan rumusan yang keempat, evaluasi. Gimana Anda mengukur evaluasinya? Betul atau tidak? Ya, Pak. Evaluasinya gimana mengukur itu sudah terimplementasi atau tidak? Gimana caranya? Ingat dalam evaluasi itu justru ada namanya judgment di situ. Ada judgment. Judgment itu adalah mengatakan bahwa ini berhasil, bahwa ini tidak berhasil. Evaluasi yang Anda maksudkan di sini evaluasi yang bagaimana? Artinya begini, Pak, yang kita maksudkan adalah sudah sejauh mana dosen-dosen dalam proses pembelajaran itu bisa mengimplementasikan nilai-nilai ini, begitu kira-kira, Pak. Artinya maka tadi kita katakan ada melalui melalui angket yang kita apakan ke mereka, begitu kira-kira, Pak. Dan wawancara dengan mahasiswa itu sendiri, Pak. Ya, ini harusnya evaluasi di sini ini Anda sudah berpikir ini ada target yang dicapai. Sudah berapa banyak? Makanya kalau menurut hemat saya kegiatan evaluasi itu tidak bisa dikualitatifkan. Oh, iya. Kualitatif dan evaluasi itu hanya bisa atau mungkin dikuantifikasi. Siap, Pak. Kalau dia menghasilkan salah satu rumus satu masalah ini sebenarnya ini tersendiri nanti di metodologinya namanya evaluasi program. Siap. Ada satu judul, evaluasi program implementasi nilai-nilai pendidikan akhlak dalam proses pembelajaran di STIP Al-Hikmah. Ada satu judul situ muncul. Berarti dia ini lain, Pak, ya. Artinya tidak bisa dimasukkan di apa ini, Pak. Ini dipertimbangkan kembali lah. Kalau ini menjadi salah satu rumusan masalah. Siap, Pak. Karena menurut saya itu sudah satu topik tes disertasi itu bisa. Siap, Pak. Contohkan evaluasi program implementasi nilai-nilai pendidikan akhlak dalam proses pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah bla 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 bla. Siap. Sudah satu. Siap, Pak. Pakai apa dia? Pakai misalnya CIBP, konteks input proses produk. Siap. Sudah bisa selesai. Maka menurut hemat saya ini selalu saya termasuk agak kurang pas menurut saya kalau pakai evaluasi itu ngukurnya gimana? Siap. Keberhasilannya gimana? Kalau hanya sekedar narasi itu belum menggambarkan evaluasi. Siap. Karena evaluasi itu harus sudah menggambarkan berapa banyak perubahannya, berapa banyak keberhasilannya, berapa banyak yang gugur, apa masalahnya. Lantas kegiatan ini diteruskan, ditunda atau dihapus gitu misalnya. Jadi menurut saya ini dipertimbangkan kembali. Siap, Pak. Untuk rumusan masalah, Pak, ya. Dalam rumusan masalah. Siap, Pak. Oke. Siap. Selanjutnya, ini yang perlu saya garis bawahi juga. Anda pakai teknik analisis siapa? Pakai Mais dan Habermas. Iya, Pak. Ya, lupa pula saya namanya, Pak. Grogi, Pak. Kaji data, ada reduksi. Iya, Pak. Iya, Pak. Kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Namun saya lihat di dalamnya, itu belum menggambarkan yang punya. Siap, Anda Pak. menyatakan ada triangulasi. Siap, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Triangulasi dengan teknik, triangulasi dengan informan, triangulasi dengan teori.
Iya, iya Pak, iya Pak. Triangulasi itu juga belum nampak di pembahasan dan di penyajian data Anda. Mestinya, misalnya, triangulasi antar teknik. Cara coba dibandingkan dengan dokumen, dibandingkan dengan hasil observasi. Siap, siap Pak. Itu triangulasi antar teknik. Triangulasi antar informan, wawancara 1, 2, 3. Dan saya katakanlah, janganlah kalau pakai MES dan algoritma itu ada coding. Janganlah orang diwawancarai itu namanya muncul pakai kode lah. Oh iya, iya Pak, iya Pak. Nggak benar itu, marah Siap, nanti siap. diwawancarai. Siap, siap Pak, siap Pak. Baca buku MES algoritma secara menyeluruh, ada coding, ada memo. Siap, siap Pak. Cukup kasih simbol-simbol saja, yang peneliti lah yang tahu siapa ini yang menyatakan ini. Misalnya informan 1 IN 1, informan 2 IN 2, dan seterusnya tanpa harus menyebutkan. Itu sudah dibenarkan itu dalam metodologi. Siap. Baca buku MES Haberman, Siap, baca siap. buku penelitian yang lain. Siap, siap Pak. Jadi itu perlu dipertimbangkan kembali untuk itu. Terkait dengan temuan-temuan penelitian, itu juga lah hendaknya dikaji dalam kajian teori. Setingkat disertasi sebenarnya menghasil teori itu harapan idealnya. Iya, iya Pak. Ya, harapan idealnya, meskipun dalam ilmu sosial temuan baru itu, teori baru itu hanya sebatas konseptual. Jadi sumbang simpati itu hanya konseptual. Apakah dia sesuai dengan teori yang sudah ada? Itu artinya Anda melakukan pengembangan. Kalau bisa menghasilkan yang ideal, menghasilkan satu teori baru. Teori baru itu sehingga nanti dikenal namanya teori Pikir-Padri terkait dengan implementasi nilai agama dan alam. Mestinya sudah harus sampai ke sana. Siap, siap Pak. Jadi menurut hemat saya, tempat itu cobalah ditelaah. Sebelum bab 4 ada kajian pembahasan penelitian, hasil setiap wawancara, studi dokumen, misalnya wawancara lah. Ada namanya kalau pakai MES Haberman, ada emik, ada etik. Nah, itu juga harus didalami. Ini saya lihat nggak jalan fungsi itu. Siap. Wawancara itu juga tidak ada menggambarkan negatif, positif. Padahal wawancara itu ada persoalan case negatif dan positif. Nah, itu juga nggak nampak. Siap, siap. Karena dari awal Pak Riki sudah katakan, penelitian saya adalah kualitatif fenomenologi. Siap, siap. Fenomena di lapangan. Jadi ini yang harus dicoba ditelaah lebih dalam terkait dengan apa yang sudah Bapak tuliskan. Siap, siap. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ketika menandatanganinya ke saya sudah ada hal-hal yang berubah seperti yang kita harapkan tadi. Siap, siap Pak, siap Pak, siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Chandra Wijaya, tadi sudah banyak ya penguatan dan semuanya. Baik, giliran saya ini. Baik, sudah banyak tadi masukan. Siap. Saya juga nggak akan menanyakan kepada Diki Farid. Itu pun saya ingin menanyakan sederhana saja. Bagaimana proses? Saya tanya proses saja. Proses penyelesaian Pak Diki mulai dari awal sampai hari ini seperti apa? Coba ceritakan kepada kami. Dalam hal mengolah datanya bersekian hari, kemudian saya diskusi dengan ini, kalau melakukan ada FGD, saya melakukan FGD, ada seterusnya. Ceritakan saja prosesnya. Oh, baik. Begini Pak, ini kan awalnya judul ini yang pertama kali saya ceritakan adalah melihat rendahnya seperti yang saya katakan tadi nilai akhlak. Ini berdasarkan diskusi dengan kawan-kawan. Setelah saya berdiskusi dengan kawan-kawan, saya jumpai Prof. Saiful karena beliau adalah pakar di bidang konseling berkaitan dengan akhlakul karimah juga. Maka dari situ saya tertarik untuk meneliti tentang nilai-nilai akhlak karena karena kan yang paling diutamakan itu sekarang di Republik ini bukan hanya orang yang pintar saja, karena sudah terlalu banyak orang yang pintar. Maka orang yang lebih berakhlak lah yang
apa namanya, yang salah satunya yang coba dicari, artinya sehingga perilaku koruptif juga bisa kita ini kan bisa diminimalisir, begitulah kira-kira. Kalau hapus tidak bisa, tapi minimal diminimalisir di kalangan alumni dari perguruan tinggi yang seharusnya sebagai social control dan agen of change di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya juga dalam proses ini kita melakukan wawancara yang mendalam, bahkan hampir seluruh sampai jenuh lah kita mewawancaranya, jawabannya tetap seperti itu. Maka kita juga sempat melakukan FGD dengan kawan-kawan, dengan teman-teman, meminta masukan kira-kira dari data yang kita peroleh melalui wawancara, kemudian pengamatan langsung di lapangan, catatan lapangan, kemudian observasi, kira-kira apa yang menjadi masukan dengan di disertasi ini. Maka kemudian salah satunya yang paling menarik itu adalah tentang dalam proses pembelajaran dan pelayanan akademik itu harus ada nilai-nilai spiritual. Nilai-nilai spiritual itu memang betul seperti yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi, di KKN itu sudah ada tentang sikap, kan begitu kira-kira ya. Tapi ini kita coba karena kampus kita, karena tadi STIT 5 Tebing Tinggi itu kita lihat ada divisi-divisinya itu adalah pendidikan berbasis akhlakul karimah. Kita tertarik untuk melihat itu sesungguhnya bagaimana pendidikan berbasis akhlakul karimah yang dimaksud itu. Nah, dari situlah terus kita lihat dari aspek spiritualnya itu bagaimana kira-kira. Jadi dilihatlah aspek spiritualnya, bagaimana mereka melakukan hablum minallah, hablum minan nas, dan bagaimana bermanfaat buat diri sendiri. Dan pada selanjutnya juga melihat nilai-nilai kejujuran tadi, bagaimana kemudian dosen maraknya sekarang plagiat di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum terpelajar kita, termasuk juga penyusunan borang. Bahkan borang itu juga kalau kita lihat banyak yang tertolak karena plagiat. Di sini artinya kaum intelektual itu harus mencoba dengan dirinya sendiri. Mungkin disertasi saya ini memang adalah disertasi yang kalau kita katakan tidak maksimal lah. Tapi ini walaupun jelek-jelek begini, tapi adalah hasil buah dari pemikiran saya, begitu kira-kira. Jadi sehingga saya melihat dalam proses pembelajaran itu yang harus ditekankan adalah tentang nilai-nilai kejujuran itu tadi. Bagaimana kemudian mahasiswa pun di makalah itu harus ada dicek turnitin, kan gitu kira-kira. Tapi saya tadi ingat kalau Anda mengatakan disertasi Anda jelek, gimana kami memakainya? Kami malah mau ya kayak jelek. Artinya yakin ini dengan disertasinya. Ya, yakin Pak, yakin artinya yang terbaik ini. Artinya gini Pak, yang saya maksud itu Pak, artinya saya coba menghindarkan dari plagiat, karena banyak karya-karya orang yang judul yang luar biasa, bangunan yang luar biasa, tapi ternyata ciplak punya orang plagiat. Oke. Kan gitu Pak. Tanya saya ya. Siapa? Terakhir, mudah-mudahan terakhir. Bagaimana Anda ini kualitatif ya? Kualitatif Pak, ya Pak, benar Pak. Kualitatif. Di kualitatif itu ada di akhir cerita. Ya, kalau Pak. saya nggak salah dengar, dan mungkin memang itu harus. Ya, Pak. Ada namanya triangulasi. Iya, benar Pak. Coba bagaimana Anda melakukan triangulasi itu? Begini Pak, artinya kita sudah berulang kali melakukan wawancara misalnya dengan dosen 1, dengan dosen A, dengan dosen B. Ini kita padukan terus, tapi ternyata memang jawabannya itu saja, sehingga kita jenuh dengan jawaban itu saja, sehingga bisa kita katakan itu data jenuh. Artinya itu saja yang akhirnya kita tuliskan di disertasi itu. Saya bantu. Siap Pak. Triangulasi itu ada triangulasi teori. Bagaimana Anda mentriangulasi teori itu? Kemudian ada sumber data. Bagaimana Anda mentriangulasi itu? Ada beberapa, jangan hanya sekedar kita orang yang diwawancari itu yang triangulasi, tidak. Coba nanti baca lebih mendalam. Siap Pak. Apa saja yang perlu dilakukan triangulasi? Siap Pak. Oke, pertanyaan terakhir. Tadi mau terakhir.
Iya Pak. Jadi yang terakhir, pastikan Anda harus yakin dengan penelitian Anda ini, karena ini Anda sudah melakukan. Siap Anda Pak. tahu. Siap Pak. Anda sudah berbagai tahapan langkah sudah Anda lakukan. Siap Pak. Oke, pertanyaan terakhir, apalah novelty-nya dari disertasi Anda ini? Karena itu nanti tertutup kami pertegas lagi. Apa novelty-nya? Novelty-nya ya gini Pak, saya ingin menawarkan sebuah teori. Baik. Dalam bentuk jelas, jawabannya nggak panjang. Jawabannya begini Pak, artinya Nggak panjang. saya mau menyampaikan bahwa nilai yang tiga tadi, nilai spiritual, nilai kejujuran akademik, dan nilai yang terakhir tadi, nilai kejujuran, nilai akademik. Kali banyak. Jadi grogi saya jadinya Pak. Novelty-nya itu cuman mungkin ada Nilai toleransi, yang terakhir nilai toleransi Pak. ya, yang namanya novelty itu bisa saja dalam bentuk buku panduan Buku atau panduan. rekomendasi. Ya itu nanti novelty-nya yang Anda tawarkan. Siap Pak. Dalam bentuk rekomendasi, buku atau apa, atau Siap. modul atau apa, itu wujudnya. Artinya isinya yang tiga ini Pak, nilai-nilai yang tiga ini. Makanya berarti Anda rekomendasi atau buku panduan atau apa? Saya rencana buku panduan Pak. Yang saya ini kan buku panduan. Kalau gitu novelty saya pada nanti adalah dalam bentuk buku panduan. Siap Pak. Oke ya. Siap Pak. Oke, mungkin dari saya cukup dulu dan saya kembalikan kepada. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Shalawat beriring salam kepada Rasulullah SAW, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan rahmat, taufik dan hidayah sehingga bisa berkumpul walaupun dalam Zoom Meet ya, tatap muka, online atau virtual. Siap. Kemudian ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan sidang, sekretaris sidang, dan para promotor serta para penguji. Ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan ya, walaupun saya sebatas bertanya sebagai bimbingan yang belum selesai atau belum terjaring dalam tulisan saya. Siap Bu. Saya tidak akan menanya yang hal-hal yang tajam seperti tadi. Kan udah tajam kali itu ya kan? Siap Bu. Semakin tajam semakin ngeri nanti Pak Piki itu tak bisa nanti berdiri lagi ya kan? Berpusing kepalanya. Baik. Yang pertama yang ingin saya tegaskan kepada Pak Piki Pardede adalah bahwa ketika menyusun latar belakang masalah itu jangan berulang-alik kalimatnya, ya, jangan berulang-alik. Yang pasti di situ ada masalah yang ingin diteliti. Tadi kan sudah ketemu konsep awalnya bahwasanya akhlakul karimah itu sangat penting, ya, ditanamkan dalam lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan Islam. Namun pada kenyataannya negara kita sudah seperti ini, begitu. Jadi ada idealitas, ada realitas. Baru nanti di bawahnya itu adalah kondisi di lapangan, kondisi di mana sekolah tinggi itu hadir dengan penanaman nilai-nilai akhlakul karimah. Nah, begitu jadi jangan ulang-alik gitu. Saya masih baca ada beberapa yang ulang-alik kalimatnya ya. Jadi itu harus dipres lagi. Siap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai tadi saya dengar mengenai emik dan etik ya. Pak Piki Pardede sudah menuliskan dalam desain penelitiannya adalah desain fenomenologi. Siap. Ya, fenomenologi itu lebih mengedepankan, apa yang dikedepankan adalah pendapat partisipan atau pendapat orang yang diteliti. Andai kata pun kita ingin menambahkan pendapat kita, tak boleh banyak-banyak. Itulah fenomenologi. Kita banyak diam. Kita banyak mengiyakan apa komentar mereka karena kita ingin memperdalam secara holistik temuan data kita. Nah, sehingga tadi tulisan Pak Piki tak banyak komentar, hanya dia menyimpulkan pendapat-pendapat yang sudah berdasarkan fenomena, berdasarkan kajian lapangan dari beberapa wawancara mendalam tadi, individual view. Nah, kemudian yang ketiga mengenai tadi dari Bapak penguji ada di sana planning, organizing, actuating, controlling yang diambil dari teorinya George R. Terry, manajemen pendidikan ya atau manajemen umum, itu teori manajemen function ya, fungsi manajemen. Ada juga nanti fungsi manajemen yang diambil oleh yang lain, tapi rujukan tadi Pak Chandra mengatakan itu yang coach tadi. Siap. Ini organizing, actuating, controlling.
Kenapa Pak Fikri Pardede tidak mengambil itu? Karena Pak Fikri Pardede kajiannya tidak manajemen, tapi kajiannya tentang implementasi. Nah, jadi kalau implementasi pada dasarnya itu bagaimana pelaksanaan kegiatan yang dikaji. Pelaksanaan kegiatan yang paling awal itu innama amalu niat. Niat itu ya planning. Nah, walaupun ada ngambil planning karena pelaksanaan rencana. Jadi nggak salah ketika mengambil teori planning. Nah, tapi kalau untuk untuk yang lainnya terserah mau kemana kita ambil tentang implementasi, arahnya kemana. Yang kedua di situ tentang pelaksanaan. Kalau pelaksanaan itu kan sudah ada di dalamnya tujuan, materi, ya kan? Iya. Kenapa strategi ini dikeluarkan? Nah, itu saya tanya sama Pak Fikri, apakah strategi ini bukan bagian dari pelaksanaan? Ya, kalau memang evaluasi, saya melihat di evaluasi itu arahannya adalah bahwasanya Pak Fikri ingin melihat apakah judul implementasi itu ya sesuai tidak dengan plan awal. Nah, begitu. Yang saya lihat dalam tulisan ini, apakah implementasi penerapan nilai-nilai karakter atau nilai pendidikan Islam itu sesuai dengan yang diharapkan, sehingga perlu ada semacam evaluasi. Jadi di sini bukan evaluasi kebijakan, bukan evaluasi yang lain, dan ini dia masuk di dalam judul ini, tidak di luar. Karena memang setiap pelaksanaan itu harus ada evaluasinya. Nah, begitu. Jadi kalau menurut saya begitu. Jadi ini tidak keluar dari judul, karena kita ingin melihat, mengukur apakah plan itu sesuai dengan pelaksanaan, sehingga ada kajian namanya evaluasi. Nah, ketika mengevaluasi, Pak Fikri harus tegaskan di situ, di konsep evaluasi itu, langkah-langkah apa yang diterapkan. Ya, langkah-langkah apa yang diterapkan, evaluasi apa yang mau diterapkan, itu dijelaskan sampai harus ada di situ teori tentang evaluasi pelaksanaan. Kalau bisa carikanlah satu teori evaluasi pelaksanaan pendidikan akhlak tadi. Mana tahu ada dalam artikel jurnal atau dalam tulisan-tulisan yang lain, atau mungkin ada sebuah buku khusus tentang itu. Ambil aja itu patokannya. Karena saya melihat judul Pak Fikri ini adalah judul tentang pelaksanaan. Kalau pelaksanaan tentu ada hasil. Hasilnya bagaimana, kalau nggak sesuai atau sesuai kan perlu dievaluasi. Nah, begitu. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, saya lihat dan saya tersenyum sendiri tadi. Ternyata banyak kata-kata yang perlu diubah Pak Fikri ya. Kata-katanya misalnya di halaman 4 itu ada kata-kata kecil ya. Padahal kecil ya, tapi agak-agak tajam nih, acap kali. Acap kali ini kan kata-kata lisan sebetulnya. Ya, sebetulnya kata-kata lisan yang memang kita kadang-kala pun tidak tidak bisa. Halo? Iya, Bu. Siap, Bu. Udah bisa dengar? Siap, Bu. Dengar, Bu. Keluar. Ya, Pak Edi. Ya, dengar. Dengar, Bu. Saya terlempar. Udah dengar Pak Edi? Sudah, Bu. Pak Bu, Bu Dokter. Ya, tadi saya terlempar tadi. Kok ini sinyalnya ya, terasa ya? Ya, oke, lanjut. Jadi yang tadi itu maksud saya ada kata-kata yang memang tidak sesuai dengan konsep kata ilmiah itu Pak Fikri ganti lah, misalnya siap. kali ya. Terus marak-maraknya, kalau marak itu kan suasananya itu banyak asap api yang marak gitu ya, bahasa lisan ya. Itu diganti Pak Fikri. Walaupun menurut kita betul, tapi tulisan tidak bisa dibenarkan. Itu yang kecil-kecil itu diganti. Siap. Kemudian yang terakhir, memang pada akhirnya setiap temuan itu menghasilkan sebuah novelty atau luaran. Memang harus, itu novel itu kan luaran. Siap. Nanti Pak Fikri buatlah itu saya setuju dengan pendapat Pak Edi ya. Pak Edi ya, Bu. Andai kata luaran itu bisa dibuat semacam panduan khusus sekolah tinggi atau nanti bisa dijual ke publik, alhamdulillah sebagai model. Siap. Nah, itulah luarannya. Luaran atau novel Pak Edi tadi. Itu bisa dibuat itu. Dan untuk Pak Fikri menemukan teori baru, saya rasa menurut saya untuk seusia dan setingkat level ilmunya Pak Fikri atau saya atau yang lain, saya tak mungkin menemukan teori baru. Tak mungkin. Yang saya temukan apa? Yang saya temukan adalah ketika Pak Fikri mengambil sebuah teori di awal untuk menyusun penelitian ini dalam bentuk pertama proposal, Pak Fikri kan udah punya teori ya, udah punya teori yang mau diusung itu.
Nah, kemudian ketika kita meneliti kualitatif, teori itu tidak mati, teori itu bergerak fleksibel. Lain dengan kuanti, kalau kuanti teori yang dibawa dari awal itu terus yang dianalisis dan diuji lewat instrumen. Dia tidak bisa berubah, itulah dia kuanti. Kalau kualitatif artinya ketika Pak Piki menemukan data, Pak Piki kembalikan lagi ke awal. Bahkan Pak Piki kembalikan lagi ke masalah, Pak Piki kembalikan ke teori. Kira-kira teori yang tadi sesuai nggak dengan temuan? Kalau tak sesuai, baru Pak Piki carilah teori lain. Bukan temukan teori baru buatan Pak Piki, tak akan mungkin itu. Nihil itu. Kurasa pun profesor-profesor dimanapun sulit menemukan teori baru, apalagi Pak Piki yang calon doktor. Ya gitu, jadi artinya teori itu ditemukan, teori lain ditemukan ketika teori yang dibawa dari dasar itu dari awal tidak sesuai dengan temuan. Sehingga gantilah teori yang di awal itu menjadi teori lain. Kita cari teori lain, bukan kita buat teori baru. Nah, itu harus kita pahami. Kalau saya begitu penafsiran saya ketika saya membuat penelitian kualitatif. Jadi bukan menemukan teori asli dari tulisan Vicky Pardede, bukan, tak akan bisa itu. Sampai kapan pun tak akan bisa itu. Nah, apalagi calon doktor ya kan. Nah, jadi Pak Vicky andai kata teori yang awal tidak sesuai dengan temuan, berarti teori itu harus diubah, cari teori lain sesuai dengan temuan. Itu bedanya kuanti dengan kuali. Siap. Kalau kualitatif dia tak bisa diubah dari awal, itu aja dibawanya karena dia menguji teori sifatnya. Kalau kita tidak menguji teori, membangun teori, tapi bukan menemukan teori baru buatan kita dari hasil, bukan. Nah itu, kemudian yang terakhir Pak Vicky, di dalam itu tadi saya lihat di bagian awal, terutama di penjelasan, saya lihat Pak Vicky belum mengambil ini ya, belum mengambil hasil-hasil disertasi ya, saya lihat banyaknya tesis. Nah, jadi kalau kita mau calon dokter, masa ngambil yang sudah S2, maunya calon yang sudah dokter, atau bila perlu yang profesor, biar semangat kita untuk migrasi ilmiah ini biar lebih tinggi lagi keilmuan kita. Ya? Nah, jadi saya lihat tadi banyak penelitian terdahulu ada yang dari tesis-tesis gitu, ya ada tesis. Kalau bisa penelitian terdahulu itu jangan ngambil tesis-tesis saja atau disertasi, tapi ambillah artikel jurnal internasional. Nah, begitu. Ambil Scopus. Kenapa tidak? Masalah tidak bisa terjemahkan kan ada alat untuk menerjemah. Kalau tak bisa kasih sama orang terjemahkan. Nah itu supaya apa? Supaya kita bisa naik grade-nya ke internasional. Ternyata penelitian Pak Piki ini sudah diteliti juga di dunia internasional. Nah misalnya begitu. Jadi kan tingkat penelitian Pak Piki bukan hanya nasional atau lokal, tapi sudah ke internasional. Nah itu saja Pak Piki. Jadi untuk saya, apa yang sudah diminta oleh Pak penguji tolong ditulis, ya, dipertimbangkan, diperhatikan dan dikonsultasikan dengan saya. Mudah-mudahan ada hasil yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Bu. Akhirul kalam dan sudahi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Suaranya tinggi, belum diduga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat, yang mulia dan amat terpelajar Profesor Dr. Saiful Akhir Lubis yang hari ini bertindak sebagai penguji di seminar hasil ini, dan juga beliau adalah pembimbing ataupun promotor satu saya. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Chandra Wijaya yang mulia dan amat terpelajar, yang insya Allah hari ini akan menguji saya, tentu akan memberikan masukan, arahan dan bimbingan sehingga insya Allah disertasi ini bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, dan juga kemudian nanti bisa saya maksimalkan dengan baik. Yang terhormat Bu Nelly yang amat mulia dan terpelajar, yang juga di samping sebagai pembimbing juga hari ini insya Allah akan
menguji saya. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Edi Saputra MHum yang hari ini akan menguji disertasi ini, sehingga harapan kita juga bimbingan dan arahan dari Bang Edi, Pak Edi, insya Allah disertasi ini akan bisa dimaksimalkan. Yang saya banggakan sahabat-sahabat seluruhnya yang sudah bergabung dengan kita di seminar hasil ini, insya Allah menjadi motivasi buat sahabat-sahabat semua, buat kawan-kawan semua. Tadi juga Bang Jebar sudah selesai seminar hasil dengan nilai yang memuaskan. Mudah-mudahan juga itu bisa menjadi motivasi buat kita semua. Tentu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam guru junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaatnya lah yang sangat kita harapkan mulai dari dunia ini sampai ke akhirat kelak. Bapak Ibu dosen penguji beserta seluruh sahabat-sahabat saya yang sudah bergabung di Zoom ini, di sini saya akan mempresentasikan hasil disertasi saya, yang tentunya sebelum ini saya sampaikan akan banyak masukan-masukan yang diharapkan khususnya dari para penguji, sehingga seperti yang saya katakan tadi, disertasi ini bisa maksimal dan kemudian insya Allah bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja bahwa disertasi saya ini berjudul Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Proses Pembelajaran dan Pelayanan Akademik di STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi. Yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah, ini kok nggak bisa ini. Yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa marak kita ketahui bersama, marak dibicarakan bersama, bahkan sampai hari ini tentang akhlak ini selalu menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat, berkaitan dengan bagaimana kemudian akhlak itu tentu akan mengantarkan orang menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi dewasa ini kita lihat bahwa akhlak yang kita harapkan bagi orang yang berpendidikan ataupun tidak berpendidikan masih marak dibicarakan tentang rendahnya akhlak. Hal ini dibuktikan dengan krisis budaya sopan santun, tawuran, aksi pornografi, mengkonsumsi narkotika, perilaku koruptif dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini di output ataupun outcome dari pendidikan tinggi, banyak kita lihat, banyak kita saksikan juga bahwa aksi-aksi seperti perilaku koruptif, bahkan mengkonsumsi narkotika, narkoba, bahkan mahasiswa kita juga terlibat dalam tawuran-tawuran. Jadi akhirnya inilah yang kita lihat, seharusnya pendidikan tinggi, mahasiswa yang melahirkan social control, agent of change, tapi jauh dari yang kita harapkan. Idealnya orang berpendidikan itu melahirkan generasi yang berakhlak,
berpengetahuan, berkontribusi positif di tengah-tengah masyarakat, kemudian juga peradaban. Saya tertarik melakukan penelitian ini adalah melihat di STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi bahwa salah yang menjadi visinya adalah menjadikan perguruan tinggi Islam yang unggul dan kompetitif di tingkat regional dan nasional dalam mengembangkan disiplin ilmu keislaman dan pendidikan berbasis akhlakul karimah. Artinya yang menjadi latar belakang kita adalah kita mau melihat sejauh mana kemudian STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi mampu melahirkan sarjana-sarjana yang berakhlak karimah, sehingga kemudian seperti yang kita katakan tadi, perilaku koruptif, akhlak yang tidak baik itu tidak dicerminkan lagi dari mahasiswa yang ada di pendidikan tinggi. Aspek-aspek penelitian ini, yang pertama dari aspek penelitian, yang pertama adalah mahasiswa menulis makalah dan skripsi sesuai dengan kaidah penelitian, mengikuti prosedur bimbingan dari aspek pendidikan, disiplin terhadap peraturan kampus, musyawarah dalam kegiatan kampus, mengikuti UAT, MIT, dan mengerjakan tugas-tugas kuliah. Aspek sosial keagamaan, memberi salam dalam dosen ketika berjumpa, mengikuti aturan dalam Islam. Aspek pengabdian masyarakat, mahasiswa diharapkan bisa memberikan les privat, mengikuti kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat, melaksanakan program buta aksara dan buta agama, kemudian mendirikan taman-taman untuk pembelajaran Al-Quran. Aspek kepribadian, mahasiswa berpakaian, bertutur kata dengan sopan santun, mahasiswa ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial, aktif berorganisasi di ekstra maupun di intra kampus. Nah, ini semua tidak terlepas dari bagaimana kemudian implementasi akhlak itu mampu menjadikan manusia, bagaimana kemudian manusia berhubungan dengan Allah, habalum minallah, habalum minan nas, dan kemudian bermanfaat bagi dirinya sendiri. Tentu ini semua dibentuk dari latihan-latihan, pembiasaan, keteladanan, dan seterusnya. Wadahnya ini adalah di tingkat SD, tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Yang pelaksananya itu adalah kepala sekolah, guru, dan kependidikan yang dibina oleh perguruan tinggi. Maka pendidikan tinggi idealnya harus mampu melahirkan guru-guru yang mampu menjadi teladan, berakhlakul karimah, sehingga kemudian generasi bangsa kita akan mampu meneladani guru-guru yang ataupun pendidik-pendidik yang berakhlak karimah. Dalam bidang pemerintahan juga diharapkan alumni-alumni dari perguruan tinggi mampu kemudian menghindari perilaku-perilaku koruptif, karena banyak juga alumni-alumni dari perguruan tinggi, bahkan perguruan tinggi keagamaan Islam yang terlibat dalam perilaku-perilaku koruptif, sehingga inilah kemudian yang menjadi harapan kita dengan penanaman nilai-nilai akhlak dalam proses pembelajaran dan pelayanan akademik. Diharapkan nanti output dari kampus itu sendiri, dari perguruan tinggi itu sendiri, bisa meminimalisir perbuatan-perbuatan yang tentunya merusak marwah dan tentunya merusak marwah dari pendidikan tinggi itu sendiri. Yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perencanaan dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan akhlak dalam proses pembelajaran dan pelayanan akademik di STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi. Kemudian bagaimana pelaksanaan dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan akhlak
dalam proses pembelajaran dan pelayanan akademik di STI Alikmat Tebing Tinggi. Kemudian bagaimana strategi dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan akhlak dalam proses pembelajaran dan pelayanan akademik di STI Al-Hikmah Tebing Tinggi. Yang terakhir, bagaimana evaluasi dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan akhlak dalam proses pembelajaran dan pelayanan di STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi. Selanjutnya, yang menjadi batasan istilah kita di sini adalah implementasi nilai-nilai akhlak. Maksud dari implementasi nilai-nilai akhlak itu adalah nilai-nilai akhlak yang diimplementasikan terhadap mahasiswa dalam proses akademik. Di sini nanti akan kita lihat bagaimana diajarkan nilai-nilai akhlak dalam setiap proses pembelajaran di STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi. Kemudian bagaimana proses pembelajaran ataupun pelayanan akademik. Dalam penelitian ini, proses pembelajaran pelayanan akademik yang dimaksud adalah STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi berupaya menjadikan proses pembelajaran dan layanan akademik yang berkualitas, meliputi tanggung jawab, reliabilitas, profesional, dekat dengan mahasiswa dan masyarakat, serta mudah berkomunikasi, terbuka, dan kredibilitas. Yang selanjutnya, metode penelitian kita adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang mana di sini kita dalam melakukan penelitian ini berdasarkan fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Dengan kehadiran kita di lapangan, dengan kita melihat langsung situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Sumber datanya adalah dokumen yang berkaitan dengan nilai-nilai akhlak di STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi, termasuk tadi ada visi dan misi tadi, kemudian ada etika akademik, etika dosen, mahasiswa, dan lain sebagainya. Kemudian hasil penelitian di lapangan, partisipasi meliputi sivitas akademika STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi, instrumen pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi, catatan lapangan. Kemudian strategi pengumpulan data adalah fase perencanaan menggunakan strategi kajian dokumen yang ditelaah. Kemudian fase pengumpulan data menggunakan strategi observasi dan wawancara. Fase melengkapi menggunakan strategi wawancara mendalam dan FGD. Teknik pengolahan dan analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data adalah memperpanjang waktu di lapangan. Triangulasi pengecekan data langsung, artinya kita terus melakukan wawancara sehingga kita jenuh, dan pada kesimpulan kita menarik kesimpulan bahwa itulah data yang kita sajikan apa adanya. Hasil penelitian secara umum mahasiswa STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi adalah 583. Misinya tadi sudah saya bacakan. Misinya adalah menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang bermutu dengan pendekatan interaktif, konektif, membangun disiplin ilmu keislaman dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, mengembangkan pendidikan dan pembelajaran berbasis akhlakul karimah, teknologi, dan informasi, melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, membangun sistem tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel. Temuan khusus, nilai-nilai pendidikan akhlak di STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi adalah nilai-nilai spiritual, nilai kejujuran, dan nilai toleransi. Dalam hal perencanaan dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan akhlak dalam proses pembelajaran dan pelayanan di STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi, itu bisa saya lihat dari menyusun silabus pembelajaran dengan kriteria materi-materi diintegrasikan dengan nilai-nilai pendidikan akhlak. Kemudian dosen mampu menjadi teladan, membangun iklim pembelajaran berdasarkan nilai-nilai akhlak. Kemudian membuat laporan pembelajaran, menyusun angket kepuasan pembelajaran dengan kontrol nilai-nilai akhlak. Kemudian melakukan rapat awal pembelajaran.
Perencanaan dalam akademik adalah menyusun aturan baku yang mengatur etika dosen, etika kependidikan, dan etika mahasiswa. Berkaitan dengan pelaksanaan dalam pengimplementasian nilai-nilai pendidikan akhlak adalah bagaimana kemudian memperjelas arah penanaman nilai-nilai akhlak dalam kurikulum dan program nyata, membimbing mahasiswa untuk berakhlak mulia. Para sivitas akademika menjadi model dan suri tauladan dalam mengimplementasikan nilai-nilai akhlak. Pelaksanaan dalam pelayanan akademik adalah memberikan buku pedoman akademik bagi seluruh sivitas akademika, melaksanakan sosialisasi tentang bagaimana etika akademik di STD Ilmu Tebing Tinggi, melakukan pengawasan dengan melakukan rapat mingguan pengelola akademik STD Ilmu Tebing Tinggi, memberikan sanksi dan reward bagi dosen mahasiswa tentang pelaksanaan etika ataupun pelaksanaan akhlak. Strategi dalam implementasi nilai-nilai pendidikan akhlak itu adalah menetapkan pedoman etika akademik dengan mengintegrasikan dengan nilai-nilai pendidikan akhlak, membangun rasa kekeluargaan melalui konseling akademik, kemudian keteladanan dan pembiasaan. Evaluasi dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan dalam proses pembelajaran dan pelayanan akademik adalah yang pertama, proses yang berlangsung terus berkesinambungan dan terus menerus, disifati dengan konsep evolusioner, maksudnya secara perlahan. Perubahan dilakukan bersifat damai dengan membawa misi rahmatan lil alamin. Setiap peraturan yang dilakukan disesuaikan ataupun diselesaikan dengan cara musyawarah. Faktor-faktor pendukung adalah mengutamakan nilai-nilai pendidikan dan kontemporer, kerjasama yang baik dengan seluruh sivitas akademika, sarana dan prasarana yang antusias sivitas akademik, terbangunnya rasa kekeluargaan seluruh sivitas akademika STJ Ilmu Tebing Tinggi, dibentuknya konseling akademik. Faktor penghambatnya adalah mahasiswa dan dosen baru yang belum terbiasa dengan konsep yang ditetapkan, masih belum terpenuhi koleksi pustaka, mahasiswa belum ada pakar yang berkaitan dengan konseling di STIT Ilmu Tebing Tinggi. Kesimpulannya adalah bahwa di STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi adalah penerapan nilai-nilai pendidikan akhlak itu dalam proses pembelajaran. Waktunya habis. Ya, sebentar lagi, Bro. Adalah nilai-nilai spiritual, kejujuran, dan nilai toleransi. Artinya, yang ingin saya katakan adalah dari kesimpulan ini semua, insya Allah juga perguruan-perguruan tinggi yang lain, perguruan tinggi keagamaan juga bahkan umum, untuk kemudian menghindari perilaku koruptif yang sekarang lagi marak di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kemudian dalam proses pembelajaran itu ada penanaman nilai-nilai, termasuk nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kejujuran dan akademik, dan nilai-nilai toleransi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya kembalikan ke Pak Sekjur.